Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas sedikit terkait bagaimana cara menyusun dari persamaan dasar akuntansi, dan di sini sudah saya siapkan untuk soalnya sendiri, yaitu dari Putri Citra mendirikan sebuah usaha pencucian mobil yang diberikan nama klien, dan ini transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari. Atas adanya transaksi di bulan Januari ini, kita diminta untuk membuatkan sebuah laporan, yaitu persamaan dasar akuntansi dari pencucian mobil klien itu. Dan di sini sudah saya siapkan untuk tabelnya sendiri, tabel dari persamaan dasar akuntansi, di mana di sini kalau kita lihat untuk kolom aktiva dan pasiva, ini kolom-kolomnya sini tergantung dengan jenis transaksinya. Di sini sudah ada kolom kas, kemudian piutang, perlengkapan, peralatan, kemudian sewa dibayar di muka. Ini karena di transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu ada transaksi yang berkaitan dengan akun-akun ini, sehingga perlu dibuatkan akun di dalam tabel. Di dalam tabel harus dibuatkan nama akunnya. Kemudian di sisi pasiva, bahwa di pasiva itu pasti harus ada sisi atau kolom utang dan kolom modal seperti ini. Nah, sedangkan prinsip dari penyusunan atau bagaimana cara menyusun persamaan dasar akuntansi, prinsip dasarnya adalah bahwa jumlah kolom aktiva itu harus seimbang atau balance dengan kolom pasiva di sini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengerjakan atau menyusun persamaan dasar akuntansi dari perusahaan pencucian mobil klien yang dimiliki oleh Putri Citra. Kita mulai dari transaksi tanggal 1 di sini. Oke, tanggal 1, Putri Citra menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal. Adanya investasi modal ini akan kita catat ke dalam persamaan dasar, otomatis karena adanya investasi, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1 Januari. Adanya investasi otomatis akan menambah adanya nilai kas, yaitu sebesar 30 juta di sisi aktiva. Kemudian di sisi pasiva, adanya investasi modal otomatis akan menambah modal itu sendiri. Sehingga di sini bisa kita simpulkan di sisi aktiva akan menambah kas, dan di sisi pasiva itu akan menambah modal. Nah, keterangannya sendiri kita masukkan, yaitu investasi awal. Yaitu untuk transaksi tanggal 1. Kemudian masuk ke tanggal 2. Bahwa Putri Citra di sini menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Adanya sewa gedung ini sebesar 3 juta, maka yang pertama di sisi aktiva untuk kasnya sendiri otomatis akan berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk membayar sewa gedung, sehingga kas akan berkurang, yaitu min 3 juta. Kemudian di sisi lain adanya sewa dibayar di muka, karena sewa dibayar di muka itu masuk dalam kategori aktiva, maka di kolom sewa dibayar di muka ini akan bertambah sebesar 3 juta. Sedangkan di kolom pasiva ini tidak terpengaruh. Jadi atas tanggal transaksi tanggal 2 ini, yaitu untuk sewa gedung atau sewa tempat untuk usaha, di sini tanggal 2 akan berpengaruh di sisi aktiva, yaitu mengurangi nilai kas dan menambah sewa dibayar di muka. Oke, kemudian setelah itu baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini kalau kita lihat untuk kasnya sendiri 30 juta dikurangi 3 juta, maka per tanggal 2 saldonya untuk masing-masing kolom adalah 27 juta untuk kas. Piutang dan perlengkapannya kosong karena belum ada transaksi, sedangkan untuk sewa dibayar di muka otomatis ini 3 juta turun ke bawah. Dan di sisi pasifanya di sini ada utang usaha dan modal di sini, yaitu modalnya 30 juta. Oke, per tanggal 2 untuk jumlah aktiva dan pasiva yaitu 27 juta untuk kas, sewa dibayar di muka itu 3 juta, dan modalnya di sisi pasiva 30 juta. Ini kalau kita jumlahkan untuk kas ditambah dengan sewa dibayar di muka, maka jumlahnya sama dengan sisi pasiva, yaitu modal 30 juta. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut dokumen transaksi, atau kita lanjut ke transaksi tanggal 9 di sini. Di tanggal 9, bahwa Putri Citra membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit. Adanya pembelian peralatan secara kredit otomatis akan mempengaruhi bertambahnya peralatan kita, dan karena kredit maka utang usaha kita akan bertambah. Sehingga di sini dampak adanya pembelian peralatan secara kredit yang terpengaruh di sisi aktiva, yaitu peralatan otomatis bertambah karena kita membeli peralatan, ya otomatis peralatannya bertambah.
Karena pembelian peralatannya itu secara kredit, maka otomatis utang usaha kita jadi bertambah. Kita jadi punya utang. Maka di kolom pasifa untuk utangnya juga bertambah. Oke, atas adanya bertambahnya peralatan dan utang usaha, maka per tanggal 9 kita jumlahkan saldonya, kita jumlahkan ke bawah ini. Oke, 27 juta, ini kita tambahkan 0, berarti turun 27 juta ya. Kemudian di sini piutang masih kosong, perlengkapan kosong, peralatannya jadi 17 juta, kemudian sewa dibayar masih 3 juta, utang usaha 17 juta dan modalnya 30 juta. Ini kalau kita jumlahkan 47 juta ya, 47 juta, maka ini coba kita jumlahkan di sini 20 juta ditambah 2 juta 27 juta 20 juta ditambah 27 juta, maka menjadi 47 juta, sama ya saldonya. Oke, ini kita kasih keterangan tadi pembelian peralatan. Oke, itu tanggal 9. Jadi intinya ya, setiap adanya transaksi, maka perubahan saldo harus langsung kita hitung seperti itu ya. Per tanggal saldonya harus kita hitung. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 11 Januari. Di situ ada transaksi, yaitu bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha, Putri Citra membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Karena di sini tidak ada keterangan kredit, maka bisa dipastikan atau kita simpulkan ini adalah pembelian perlengkapan secara tunai. Oke, adanya transaksi pembelian perlengkapan secara tunai di sini di tanggal 11 ya, pembelian perlengkapan, maka otomatis perlengkapan kita bertambah. Karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan bertambah. Oke, karena pembeliannya di sini secara tunai, maka otomatis kasnya jadi berkurang di sini. Oke, kasnya berkurang 1.500.000. Jadi perlengkapan bertambah, kasnya berkurang. Oke, di sini keterangannya adalah kita membeli perlengkapan secara tunai di situ. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan ya, 27 juta ditambah dikurangi 1.500.000. Di sini nilainya adalah 25.500.000. Ini kita turunkan ya, kita jumlahkan seperti ini. Ya, mulai dari sini ya kita jumlahkan 27 dikurangi 1.500.000, ini 0 ditambah 1.500.000, di sini turunkan, ini turunkan, ini turunkan dan seterusnya. Seperti itu. Oke, itu transaksi tanggal 11. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 15. Ada transaksi di sini bahwa untuk pencucian mobil klien memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Oke, adanya pendapatan jasa ini atau pendapatan usaha ini, maka di sini otomatis ya kita masukkan dulu tanggalnya. Karena adanya pendapatan, otomatis kasnya kita bertambah. Selain kas yang bertambah, maka modal kita ya juga bertambah kalau ada pendapatan. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita kasih keterangan di sini adalah pendapatan usaha. Oke, baru kita jumlahkan. Ini. Kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Per kolom. Kita jumlahkan per kolom ya. Hasilnya kira-kira saldonya per tanggal 15 itu adalah kasnya 26.200.000, kemudian piutangnya masih kosong, perlengkapannya masih sama, peralatan juga sama, sewa, utang, modal ya. Untuk modalnya menjadi 30.700.000 rupiah. Oke, lanjut ke transaksi nomor 19. Ada transaksi di sini membayar sebagian utang atas pembelian peralatan, yaitu 3 juta. Oke, kita mengeluarkan uang untuk membayar pembelian peralatan sebelumnya. Oke, atas adanya adanya pembayaran utang atas pembelian peralatan, maka otomatis kas kita akan berkurang. Ya, adanya pelunasan utang untuk pembelian peralatan sebelumnya, kas kita berkurang dan otomatis utang kita juga berkurang. Selain kas yang berkurang, maka utang kita juga berkurang karena kita melunasi utang, seperti itu. Oke, lalu setelah itu kita jumlahkan yang ini, ya kita jumlahkan, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, untuk kas sendiri sekarang menjadi 23.200.000, itu didapat dari 26.200.000 dikurangi 3 juta. Ini utang usahanya juga yang sebelumnya 17 juta, karena ada pelunasan 3 juta maka menjadi 14 juta. Oke, keterangannya kita kasih keterangan pelunasan utang usaha. Oke, lanjut ke tanggal 21 Januari. Cuci mobil clean memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta. Oke, kita mendapat pendapatan usaha tanggal 21. Oke, atas adanya pendapatan usaha tadi sama dengan transaksi tanggal 15 tadi, kas kita akan bertambah ya. Adanya pendapatan usaha, kas kita bertambah dan akan mempengaruhi modal juga bertambah. Oke, sekarang di sini kita kasih keterangan pendapatan usaha. Oke, lalu kita jumlahkan
per tanggal 21 sekarang nilai saldonya untuk kasnya 24.200.000. Untuk perlengkapan peralatan sewa dibayar di muka utang usaha masih utuh, masih sama ya dengan saldo sebelumnya, sedangkan modelnya berubah menjadi Rp31.700.000. Oke, di sini kita masuk ke transaksi nomor 23 Januari ya. Tanggal 23 Januari dibayar biaya listrik dan air sebesar 800.000. Oke, adanya pengeluaran kas untuk membayar biaya listrik di sini otomatis ya, adanya pengeluaran uang untuk membayar biaya listrik otomatis kas kita berkurang ya sebesar 800.000. Nah, adanya pengeluaran kas otomatis akan mengurangi juga nilai modal kita. Ya, selain kas yang berkurang maka modal juga berkurang. Ya, oke, keterangannya kita masukkan sebagai biaya listrik. Oke, lalu kita jumlahkan saldo per tanggal 23 Januari sekarang berubah seperti ini. Untuk kasnya menjadi 23.400.000 ya karena ada pengeluaran 800.000. Kemudian untuk modalnya sendiri yang sebelumnya 31.700.000 karena ada pengeluaran 800 otomatis berkurang menjadi 30.900.000 untuk modalnya sendiri. Oke, lanjut ke dokumen tanggal 25. Guna mengembangkan usahanya, Putri Citra meminjam uang bank sebesar 10 juta. Oke, jadi kita mendapatkan pinjaman bank di sini. Oke, adanya pendapatan atas pinjaman bank otomatis kas kita akan bertambah karena kita mendapatkan uang. Oke. Selain adanya bertambahnya kas, otomatis karena kita berhutang kepada bank, otomatis utang usaha juga dari bertambah di sini. Jadi selain kas yang bertambah, utang usaha juga bertambah karena adanya pinjaman bank di situ. Oke. Lalu kita jumlahkan sekarang dengan adanya pinjaman bank, maka otomatis kasnya berubah yang sebelumnya 23.400.000 menjadi 33.400.000. Kemudian modalnya juga yang sebelumnya utang usaha yang sebelumnya 14 juta menjadi 24 juta rupiah. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya tanggal 27 membayar gaji 2 orang karyawan itu sebesar 1.400.000. Oke, adanya pembayaran gaji ini ya di tanggal 27 otomatis akan mempengaruhi kas ya. Kita membayar gaji otomatis kas kita berkurang. Selain kas yang berkurang, modal juga ikut berkurang ya. Oke, seperti itu. Oke, keterangannya di sini kita kasih keterangan biaya gaji dan upah. Seperti itu. Oke, lalu kita jumlahkan saldo per tanggal 27 Januari sekarang berubah menjadi untuk kasnya sendiri berkurang menjadi 32 juta, modalnya berkurang 28.500.000. Sedangkan untuk yang akun-akun yang lain masih utuh, belum ada perubahan. Kita lanjutkan untuk dokumen transaksi, untuk tanggal transaksi tanggal 29 bahwa pencucian mobil clean ini memperoleh pendapatan lagi yaitu sebesar 2 juta. Atas adanya pendapatan 2 juta ini yang 1 juta untuk pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000. Jadi dari 2 juta ini kita baru menerima 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian dan ini akan menjadi piutang ya. Oke, atas transaksi tanggal 29 di sini maka akan berpengaruh yang pertama adalah karena kita ada pendapatan jasa maka kasnya bertambah sebesar 1.500.000 sesuai keterangan di sini bahwa kita menerima 1.500.000. Sisanya itu akan dibayar kemudian dan sisanya akan menjadi piutang. Kita masukkan di kolom piutang di sini. Oke, kita masukkan di kolom piutang yaitu 500. Kemudian selain kas dan piutang bertambah maka modal kita bertambah yaitu sebesar 2 juta karena adanya kas yang kita terima dan piutang yang masih ada. Maka otomatis itu akan menjadi jumlah modal kita. Oke, lalu per tanggal 29 kita akan lihat perubahan nilai saldonya. Untuk kasnya sendiri sekarang menjadi 33.500.000. Untuk piutang yang sebelumnya kosong sekarang kita menjadi punya 500 nilai piutangnya. Untuk perlengkapan peralatan sewa utang dan sebagainya masih utuh dan di sini untuk modalnya berubah yang sebelumnya 29.500.000 karena ada penambahan 2 juta maka menjadi 31.500.000. Oke, di sini keterangannya untuk tanggal 29 adalah pendapatan usaha. Oke, terakhir tanggal 30 Putri mengambil uang untuk keperluan pribadi yaitu 500 ya. Putri Citra mengambil uang perusahaan 500 untuk keperluan pribadi. Adanya keperluan pengambilan pribadi ini oleh pemilik otomatis di sini akan mempengaruhi kas. Ya, kasnya berkurang karena ada pengambilan uang oleh pemilik. Selain kas yang berkurang, maka modal pun akan berkurang. Jadi pengambilan privat itu akan berdampak pada pengurangan nilai kas dan pengurangan nilai modal.
Oke, keterangannya di sini bisa dikasih keterangan pengambilan pribadi atau prive. Oke, setelah itu, setelah selesai baru kita jumlahkan seluruh kolom ini. Untuk ini ya. Untuk pertanggal 30 Januari, maka nilai saldonya untuk kasnya maka masuk ke 33 juta, sedangkan piutangnya 500.000. Lalu untuk perlengkapannya ada saldo 1.500.000, peralatan 17 juta, untuk sewa dibayar di muka saldonya masih tetap 3 juta, utang usaha saldo akhirnya 24 juta dan modal saldo akhirnya adalah 31 juta. Oke, untuk menguji kebenaran atas saldo dari persamaan dasar akuntansi untuk masing-masing kolom, maka kita uji sekarang. Apakah jumlah aktiva ini sama dengan pasiva? Ya? Apakah nilai aktiva itu kolom aktiva ini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan sewa dibayar di muka. Jika kolom-kolom ini kita jumlahkan, yaitu 33 juta ditambah 500 ditambah 1.500.000 ditambah 17 juta ditambah 3 juta, apakah sama dengan kolom pasiva, yaitu terdiri dari kolom utang usaha dan modal. Dan kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Setelah saya jumlahkan, untuk kolom aktiva yaitu 55 juta ini didapat dari kolom kas ini ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan ditambah saldo sewa diterima di muka atau saldo dibayar di muka. Oke. Kemudian untuk pasifanya sendiri kita lihat 24 juta ditambah 31 juta. Setelah saya hitung dapat nilai juga sama 55 juta, sehingga dengan adanya jumlah yang sama antara aktiva dan pasiva, maka bisa dipastikan untuk proses penyusunan persamaan dasar akuntansi dari pencucian mobil clean sudah dipastikan benar. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk contoh atau bagaimana cara proses penyusunan persamaan dasar akuntansi. Ya, untuk selanjutnya mungkin akan saya sampaikan contoh-contoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.